selamat pagi. Jadi saya mengumpulkan kalian berdua di sini karena saya baru menemukan suatu indikasi kecurangan korupsi dan juga penyelewengan aset. Ya, jadi ada pengaduan yang masuk ke saya bahwa tanggal 4 Januari 2024 terdapat proyek sebesar 50 miliar rupiah yang telah selesai dibangun pada akhir tahun 2023 di Kota Biru tentunya. Setelah saya amati, saya menemukan adanya beberapa indikator red flags yang perlu kita cermati. Jadi, seperti data yang sudah saya kirim ke kalian semalam, terdapat ketidakwajaran nilai dalam kontrak. Di sini tercatat bahwa pembangunan sebesar 33 juta meter persegi itu jauh melampaui standar harga satu. Berdasarkan data yang saya miliki juga, di sini ada 2 orang yang terindikasi melakukan tindak pidana. Yang pertama ada FH selaku pejabat pengadaan yang bertanggung jawab atas pengadaan proyek ini. Lalu selanjutnya ada UC, pemilik PT Ubah selaku pemenang tender dalam kegiatan pembangunan ini, yang dimana kedua orang tersebut memiliki relasi secara personal dan di sini melanggar prinsip netralitas dan juga bertentangan tentunya dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021. Baik, saya pun setuju dengan statement dari Mas, di mana terjadi penyerahan gratifikasi di sini yang saya lihat berupa parsel lebaran dan juga voucher umroh kepada saudara FH. Adapun bukti lain yaitu didukung dengan adanya bukti chat WhatsApp dan juga hasil tracking aset. Lalu selanjutnya pun dapat dikaitkan nih dengan fraud tree dan juga fraud hexagon, di mana dalam fraud tree ini terdapat 2 bentuk utama, yaitu korupsi dan juga potensi penyalahgunaan aset, di mana bentuk korupsi ini terlihat dari adanya konflik kepentingan dan juga praktik gratifikasi ilegal, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas. Selanjutnya, saya pun melihat dan menganalisis dari sisi fraud hexagon, di mana terdapat 6 poin, yaitu ada tekanan, pressure, dibuktikan dengan dorongan gaya hidup tinggi, dan juga kebutuhan akan status sosial yang dapat terlihat dari pemberian voucher umroh. Selanjutnya, ada kesempatan ataupun opportunity, di mana dibuktikan terdapat lemahnya sistem tender dan pengawasan yang dimanfaatkan oleh saudara FH itu sendiri. Selanjutnya, ada rasionalisasi, di mana pembenaran pribadi bahwa tindakan tersebut demi kelancaran proyek. Selanjutnya ada arogansi atau arrogance, di mana keyakinan bahwa jabatan strategis ini dapat melindungi dari sanksi-sanksi. Selanjutnya ada kemampuan atau capability, dapat dibuktikan di mana akses penuh dan pengalaman anggaran yang telah dimiliki oleh saudara FH. Dan yang terakhir ada kolusi, di mana dibuktikan dengan keterlibatan beberapa pihak, termasuk saudara UC dan juga saudara WI, yang menunjukkan adanya jaringan manipulatif. Dan dengan ini dapat mencakup yaitu analisis digital, observasi lapangan, tracing aset, hingga analisis transaksi keuangan yang hasilnya dapat menunjukkan pola korupsi dan juga sistematika dan terstruktur yang dimanfaatkan oleh pengawasan internal itu sendiri. Oke, karena Mbak Caca sama Mas Abi udah menjelaskan, kita mungkin strict ke program kerja audit kita sendiri ya. Kita tadi udah perencanaan awal dari menelaah laporan indikasi fraud, menyusun tim audit dan ruang lingkup investigasinya juga sudah. Kita sedang mengidentifikasi red flags, udah melakukan analisis fraud tree, fraud hexagon juga, dan kita sedang tahap pengumpulan analisis bukti. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa melakukan rapat di saat bukti-buktinya itu sudah terkumpul penuh dan agar lebih maksimal lagi jalannya audit kita. Oke, karena kita udah melakukan pengawasan atau surveillance kepada saudara FH di kemarin, kita udah dapet juga data-data dan bukti-bukti mulai dari chat WhatsApp, dari goodie bag yang kita juga merupakan uang, lalu dan ada juga rekaman CCTV dan juga kesaksian dari orang-orang mall juga, lalu ada voucher umroh dan parsel lebaran, kita punya rekening FH dan rekening UC. Lalu juga mobil Fortuner dan juga motor Aerox yang mereka gunakan saat di TKP kemarin. Berdasarkan dari data dan analisis bukti, kita bisa menyimpulkan temuan pertama kita itu adalah ketidakwajaran nilai kontrak, yaitu biaya yang diserap proyek itu mencapai 33 juta per meter persegi, jauh melebihi standar pemerintah, dan ini mengindikasikan pemborosan anggaran dan membuka ruang penyalahgunaan dana publik. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan ulang terhadap kontrak dan RAB proyek oleh auditor independen bersama APIP dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak laporan diterbitkan.
Lalu yang terakhir, kita perlu menuntut pengembalian dana negara berdasarkan PP nomor 38 tahun 2016 dan laporkan tindak lanjut kepada Inspektorat BPK serta aparat penegak hukum. Lalu temuan kedua yang kita dapatkan adalah intervensi langsung dalam proses lelang oleh saudara FH, dibuktikan melalui pesan WhatsApp yang secara eksplisit memerintahkan bawahannya untuk memenangkan PT UBA. Lalu rekomendasi yang dapat kami berikan itu merupakan melakukan audit forensik digital terhadap seluruh perangkat komunikasi FH dalam waktu 14 hari kerja. Lalu jika terbukti, kita perlu membebas tugaskan FH dari jabatannya dan berikan sanksi administratif berat sesuai PP nomor 94 tahun 2021. Dan yang terakhir, kita perlu memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat dan serahkan kepada aparat penegak hukum bila mengandung unsur pidana menurut pasal 21 UU Tipikor. Selanjutnya, ada temuan ketiga bahwa memang ternyata benar terdapat konflik kepentingan antara saudara FH dan juga saudara UC yang tidak pernah dilaporkan secara formal, di mana terbukti dengan adanya pemberian hadiah yang bernilai tinggi. Lalu rekomendasi menurut kami yaitu dengan mencopot FH dari jabatan pengadaan dan rotasi jabatan dalam waktu 7 hari kerja. Lalu ada evaluasi seluruh proyek yang pernah ditangani oleh saudara FH, dan jika ditemukan pola yang berulang, maka proses sebagai penyalahgunaan wewenang sudah sesuai pasal 3 dan 12 huruf E UU Tipikor. Selanjutnya, terapkan sistem deklarasi benturan kepentingan secara ketat dan beri sanksi berhenti tidak hormat bagi pelanggar sebagaimana pada pasal 8 ayat 4 dan pasal 11 ayat 1 huruf D PP nomor 94 tahun 2021. Baik, selanjutnya ada temuan keempat di mana terdapat penerimaan gratifikasi berupa goodie bag berisi uang yang tidak dilaporkan kepada pihak KPK dalam waktu 30 hari sebagaimana telah diatur pada pasal 12 UU Tipikor. Lalu terdapat rekomendasi yang dapat kita lakukan di mana dengan melaporkan dugaan gratifikasi ini kepada pihak KPK dalam waktu 7 hari kerja. Selanjutnya, bebas tugaskan saudara FH dari jabatannya untuk sementara waktu demi mencegah intervensi. Selanjutnya, jika terbukti tidak melapor, proses sebagai tindak pidana korupsi. Selanjutnya, perkuat pengawasan internal dengan menerapkan sistem pelaporan gratifikasi berbasis digital dan juga melakukan audit berkala terhadap laporan gratifikasi sesuai PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Oke, baik, terima kasih. Dari audit investigatif atas proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru ini dapat mengungkap sebuah pola korupsi yang terencana dan juga tentunya selaras. Dan di sini tuh pola korupsinya selaras dengan yang namanya fraud tree, meliputi intervensi lelang oleh pejabat. Lalu juga di sini ada konflik kepentingan dikarenakan hubungan personal dengan penyedia, serta penerimaan gratifikasi berupa uang dan juga fasilitas. Oke, lalu juga terdapat ketidakwajaran nilai kontrak yang melebihi harga pasar, juga mengindikasikan adanya penyelewengan aset yang merugikan negara dan juga masyarakat. Lalu dari sudut pandang fraud hexagon sendiri, penyimpangan ini tuh dipicu oleh tekanan pribadi. Lalu ada lemahnya pengawasan. Lalu di sini ada rasionalisasi serta rasa impunitas karena adanya jabatan dan juga dukungan dari pihak eksternal. Pada akhirnya, laporan ini disusun secara independen dan juga objektif, berbasis bukti yang sahih, serta merekomendasikan tindakan hukum dan administratif guna menegakkan akuntabilitas. Audit ini juga menjadi pijakan untuk memperkuat pengawasan internal dan juga pencegahan kecurangan yang kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan. Oke, jadi terima kasih Mas Arwin dan Mbak Caca juga. Semoga dari laporan hasil rekomendasi audit ini dapat diimplikasikan dengan baik dan ditindaklanjutin segera. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit.